Kenapa? Ya, gue lihat lo kayak makan udah hebat banget ya jadi apologet debater. Tapi sorry receh banget bagi gue. Itu. Bagi lu. Iya, gue bilang bagi memang hebat aku. Kau bukalah dulu. Coba buka apamu ini, gambarmu kalau hebat kau. Kita tanding. Tenang dong. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana header-headernya Edis ya baku hantam dengan Rudy Hanes, ataupun sebaliknya Rudy Hanes baku hantam dengan header-headernya Edis. Namun di sini ada yang baik pada si Rudy ya, ketika dia seorang Kristen, seorang Batak juga, dan dia membela si Rudy Hanes dan memaparkan bagaimana para penghujat-penghujat ini mereka adalah mafia donasi ya, berkedok rohani gitu ya. Dan ini mafia ini sindikat ya, sindikat donasi ya, orang-orang yang ada pada Sofiatul ini, karena memang mereka membuat banyak perencanaan ya, berbagai macam manuver yang mereka buat untuk menggalang donasi, berbagai macam cara mereka buat ya untuk mengelabui Kristen-Kristen. Namun tidak sedikit juga ya Kristen-Kristen yang tidak percaya dengan mereka ya, walaupun mereka sesama Kristen, bahwa mati-matian membela Edis, dia tetap tidak percaya bahasanya donasi itu akan sampai kepada pembuatan rumah mesum itu. Baik, kamu muslimin, demikian videonya. Surat, bentuk surat di sana kan surat pembelian, ku edit, ku bilang punya aku, sewa rumah. Kan banyak saja bisanya kawan. Begitulah kalian kawan. Kalau sudah mulai nggak percaya, apapun bisa kalian buat alasannya. Demikianlah yang ku rasakan. Apapun ku bilang, pasti kalian bilang, kan bisa aja begini, kan bisa aja begini. Paham ya? Ini biar para herder itu otaknya terbuka sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Biar jangan yang di otak kalian tuh hanya kayak oonan. Biar ada sedikit peningkatan, jangan loak-loak kali lah kalian. Ada peningkatan pengetahuan ya. Apa yang ku bilang ini sekarang, itulah yang ku rasakan, ku sampaikan kepada kalian. Apapun dibilang series, tidak percaya aku. Yang sebelum dia live kan, dia jual kembali rumah itu, baru aku percaya. Ngerti? Kalau nggak dijualnya mana percaya aku. Kenapa nggak percaya? Ya bisa aja disewanya rumah, di kontraknya. Tapi kalau berani dia menjualkan itu live, ini jual ya begini, kasih uang, dapat dia uang, baru ini main. Buat tulis nama, tanda tangan, baru ini main. Siap, lanjut. Halo, silakan, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, silakan, kudengarkan. Enggak, ini aku mau nanya aja, Bang. Kenapa lah mesti perselisihannya memang entah siapapun yang salah gimana, tapi prospeknya Abang itu gimana ya? Ya mungkin terlalu merasa sakit hati kayak Abang bilang tadi, percaya nggak percaya, tapi prospeknya itu kok sampai menjatuhkan kali gitu loh, Bang. Oke, matikan mic-mu biar ku jawab. Ya itulah namanya sebab dan akibat. Tidak ada sebab dan akibat itu pelan-pelan, sedikit-sedikit, tidak ada. Apa yang terjadi itulah dia. Gak boleh kita atur-atur begini, begono. Namanya juga saat itu ada emosi dan ada ya bagaimana lah itu ya. Silakan. Oke.
baiklah, memang namanya kita manusia, betul seperti yang abang bilang itu ya. Kita namanya emosi manusia, ya itu manusiawi ya, kita punya emosi. Saya mungkin malu mengerti, cuman gimana ya? Kurasa memang abang menyampaikan, melimpahkan, mengeluarkan semua amarah abang itu memang wajar. Cuman kami yang apalagi yang nggak tahu masalah ya, yang nggak tahu masalah apa-apa sama sekali nih, contohnya nih, nah pasti menilai bahwa abang itu padahal benar nih contohnya. Nah, karena saking terlalunya, abang selalu dikit-dikit tentang dia, dikit-dikit tentang dia. Sementara dia itu memang ada juga menyenggol abang, cuman nggak sebanyak abang menyenggol dia gitu loh. Gitu. Oke, aku jawab. Mana ada aturan? Dia menyenggol saya satu, saya senggol dia satu. Intinya sudah disenggolnya saya terjang. Kan gitu. Jangan ada kalian buat aturan sendiri. Dia kan menyenggol kau satu, kau senggol dia satu. Nggak bisa dong. Makanya ada pepatah, kalau nggak mau dicubit, jangan mencubit. Katakan itu sama dia, kenapa kau cubit Rudi Yohanes? Maka dicubitnya kau berkali-kali. Kan nggak ada batasan. Di mana undang-undangnya? Cobalah. Kalau kau dicubit sekali, nggak ada itu. Kalau kau dicubit sekali, kalau sanggup kau cubit 1000 kali, cubit aja. Silakan. Oke, kalau masalah itu, oke lah, aku nggak ini lagi bang ya. Tapi pertanyaan saya nih satu lagi nih bang. Nah, kita kesampingkan dulu lah masalah perselisihan antara abang sama Edis nih. Nah, sekarang saya mau bertanya keyakinan abang tentang untuk sebagai debaters agama ini bagaimana sekarang? Apakah masih tetap abang memegang kuku sebagai debaters atau beralih atau gimana? Atau maaf cakap nih abang ya? Karena abang nggak tahu ya, kalau aku seperti aku ya, nggak tahu salah menilai atau gimana, tapi aku sampaikan coba penilaian aku pribadi. Kayaknya abang itu ada niat gimana, jadi istilahnya kayak beralih profesi jadi ke agama tetangga sebelah gitu bang. Gimana itu? Kayak menurut abang? Oke, aku jelaskan. Kalau tuduhan kalian aku mau beralih atau katakan mu'alaf, itu kalian keliru. Kenapa saya katakan keliru? Saya dulu lulusan Universitas Ahmad Dahlan. Kalau saya mau jadi mu'alaf pada saat itu saja, seperti ada teman saya, dia jadi mu'alaf dari Kristen, ya. Tapi akhirnya balik ke Kristen juga, ya. Anak didiknya Henry Tan. Aku heran kok maulah kawan ini jadi murid peluncur rudal itu, kepala peluncur rudal. Jadi kalau kau tanya sama saya, hanya hantu belau yang bisa membuat saya meninggalkan Yesus, itu tidak bisa. Iblis pun tidak bisa. Iblis sudah paling tinggi, nggak bisa. Kan sudah pernah aku bilang sama kalian, oke, ku khianati Yesus. Apa yang ku dapat? Zakat, itu yang paling utama. Selain itu apa lagi? Ya, aku dapat fasilitas sudah bisa menikah sampai 4. Habis itu apa lagi? Itu semua akan kugunakan itu kawan. Tapi kawan, aku punya satu kekurangan. Yakni aku sudah kena gula. Tidak mungkin aku beristri 4. Satu aja nggak habis. Ya, jadi aku bilang, terus kalau aku tampil misalnya, datanglah kalian. Kan gampang aja. Kalian tanyakan apa yang kutanyakan dulu. Ya tentu aku belingsatan. Kayak ada kuliah si Edis. Dibukanya apa mengenai Farzi itu kan. Malaikat Jibril meniupkan itu kan, itu tafsir Ibnu Katsir itu kan. Datang aku kuliah lah. Herdernya Bang Gagali. Dalam hatiku. Udah berapa puluh tahun yang lalu tuh buat. Aduh, bilang. Anak kemarin sore. Tapi nggak apa-apa lah aku bilang. Biar aja lah, mungkin itu lagi yang orang DO ya, itu yang bisanya kawan, mengulang-ulang apa yang kami bilangnya itu ya. Ya, jadi begitulah. Jadi jangan kau pernah bermimpi atau berharap ya, silakan. Ya, kalau yang kayak gitu, ya kita juga memang nggak ada kita larangan di ajaran agama kita mau berteman sama siapa juga, mau dengan siapa. Malah kalau ada baiknya kita berteman sama orang yang sesat, pastinya kita bawa dia ke jalan yang benar ya bang ya. Tapi ya harapan saya satu aja sih, kalau bisa kita baik-baik aja semua, mau gimana pun solusinya
Karena gimana bang ya, aku rasa abang sendiri pun udah mendengar banyak para haters abang lah dulu ya. Haters abang yang tadinya pengikut abang jadi berputar haluan jadi haters abang. Ibaratnya ya mungkin ada, aku bukannya ngajari ya, abang, maaf nih, ibaratnya ngajari tentang gimana bang ya. Karena abang juga sebagai ibaratnya namanya dunia TikTok ya, pastinya di TikTok ini kita pasti butuh followers, butuh teman, apa kan itu pastinya yang kita kejar kalau di TikTok ya. Dan contohnya kalau di YouTube juga pasti Oke, ku jawab. Jangan lama-lama kali, itu juga yang kau bilang. Kebetulan aku ini orangnya aku butuh uang, betul. Tapi maaf saja aku tidak cinta uangnya. Kalau aku cinta uang, takkan aku berselisih dengan Yusuf Manobulu. Takkan aku berselisih dengan Udin Caikiti. Takkan aku berselisih dengan Henry Tan. Takkan aku berselisih dengan Joshua Tewu dan lain sebagainya. Tapi maaf saja, aku ini orangnya ya katakannya tidak, katakan tidak. Kalau ada yang membantu silakan. Enggak ada yang membantu ya sudah, aku enggak peduli. Lihatlah kawan-kawanku debater yang lain itu, apologet yang lain, semua terikat. Dibelenggu oleh apa? Siapa yang muncul, herdernya akan menyerang dia. Dulu, aku ingat kali waktu muncul Agatha. Siapa yang menyentuh Agatha, herdernya menyerang orang itu. Muncul Mikana, siapa yang menyentuh Mikana, herdernya menyerang. Yusuf Manobulu sudah kurasakan itu. Dia meroket, herdernya menyerang aku. Tapi aku tetap berdiri tegar kok. Mereka mempermalukan aku bisa nggak? Nggak ada yang bisa sampai hari ini. Si Kudis tipis, saya ditipu. Sampai hari ini nggak bisa mempermalukan aku. Paham? Si mata hantu mau cari-cari kesalahanku. Memang bisa didapatnya kan nggak bisa juga. Sampai dia bilang dia orang hukum. Orang hukum apa? On-nya begitu kawan. Wah, mensrea. Hanya itu aja dia tahu. Oh, mensreanya apa? Kita lihat niatannya. Ada nggak niatannya? Ini. Niatanku membangun gereja. Ada nggak gereja? Ada. Pernah nggak ditempelkan di situ lagi GBI? Pernah. Dan sudah selesai semua. Apalagi? Lantas kenapa kau usir mereka? Karena mereka nggak mau menaikkan perjanjian 8 syarat itu dan balik nama atas wakaf atau lebih dari nama satu orang. Jadi apa lagi? Yang mana mau dicari mereka? Cuman kalau dibilang, wah berarti banyak penggemar wilayah, biarin saja. Yesus saja 70 muridnya lari, itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia ditangkap, semua muridnya lari. Hanya tinggal satu orang. Siapa? Yudas Iskariot. Paham nggak kalian? Jadi cerita Yesus, barang siapa setia sampai akhir, dia adalah bagian dariku. Hanya Yudas yang setia sampai akhir. Semua dijalankannya nubuatan-nubuatan itu. Lebih baik dia tidak ada. Itulah Bonoe, apa dia itu kan? Bundir. Silakan, kalau nggak ada lagi ganti pemain. Udah lah ya, ada puas sekali kok tunda. Oke, terima kasih lah bang. Siap, terima kasih ya. Saya hanya mempertahankan iman saya ya. Jangan sampai nanti orang Kristen lama-lama berbondong-bondong tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Karena mereka sendiri yang membuat itu. Dengan cara apa? Membela si Edis yang penipu itu. Orang udah jelas-jelas dikatakan Yesus bukan Tuhan. Sampai hari ini pun dia mengatakan Yesus bukan Tuhan. Paham ya? Kalau kalian paham, ya berarti apa bedanya kalian dengan orang-orang Sinandar itu? Ketika dia mengatakan Yesus bukan Tuhan, ya suruhlah Edis pindah ke sana. Kalau aku tetap Yesus adalah Tuhan. Jadi jangan kalian bilang aku yang mindah. Dia yang mindah. Siapa lagi nih? Banyak kali pakai nabi-nabi. Bang Zuma, nabi-nabi semua. Nabi lagi nih. Ya malam. Halo Nabi, selamat malam. Asal jangan Nabi wrong aja, silakan. Kenapa? Ya, gue lihat lo kayak makan udah hebat banget ya jadi apologet, debater. Tapi sorry, receh banget bagi gue. Itu. Bagi lu. Iya, gue bilang bagi memang hebat aku. Kau bukalah dulu. Coba buka apamu ini, gambarmu kalau hebat kau. Kita tanding. Tenang dong. Lu kan cuma congor di dalam diskusi. Mana berani lu? Cuman congor. Kau aja open cam disuruh nggak mau. Congor. Ya, siapa yang pernah melawan aku cuman modal congor? Memang otak kalian nggak sanggup melawan otakku. Halo, mana dia?
Bisalah kalian ngomong apa-apa, tapi kalau aku minta sesuatu sederhana aja, buka wajah, aku bilang nggak berani ya, sudah jangan bicara lah. Memang aku paling hebat. Aku berani buka wajah, dia nggak berani kan, satu-satu kita buktikan. Katanya kayak lu aja paling hebat, oke kita buktikan. Berarti dia mengatakan dia juga hebat. Bukalah apa mau open cam, nggak berani. Halo, selamat malam. Loh, kok nggak bisa naik orang? dari menyerahkan harta. Halo. Menyerahkan. Halo. Cara yang namanya Halo. menyerahkan Halo. Apa itu bicara? apa 5 Agustus. Setelah Si mata hantu itu matikan dulu. Juli. Aduh, dapat ditangguhkan. Keluar dulu aku ya. Memanipulasi pemikiran penonton, ya. Dia mencoba seolah-olah disinilah ada yang namanya pencemaran nama baik, nama warga dari gereja maupun jemaat, ya kan? Banyak. Ini kawan, aduh kalian ini. Mau kali lah kalian dibongos Francisca itu terkenal di kampung kami itu. Aduh. Nah ini kartu keanggotaan jemaat ini ya. Nah ini Manto Gultom. Katanya belum anggota jemaat, rupanya sudah ini ha. Kan habis difitnah ini Pak Donald, ini Parluhutan Donald Syahan ya. Dibilangnya belum jemaat padahal anda PDM. Kan mengota-ngota aja orang itu. Ini nomor apanya? SK. GBI Kairos. Jadi jangan kalian bilang nggak ada ke jemaat. Bukan harus ke mereka, kan jemaat. Ini kan jemaat. Nah ini jemaat, dah kalah ya si Matantu kan. Makanya aku bilang bodoh kali si Matantu itu. Kepalanya nggak ada itu isinya. Kayak bapaknya itu. Kalau aku kayak bapakku aku. Kayak mamaku aku. Mamaku cerdas kawan. Bisa berhitung, dia taman SD itu ya. Luar kepala berhitung kawan. Sampai tua dia. Sampai mau mati pun masih bisa berhitung. Ih siapa ini mati? Kasian kali. Makan mie goreng, mie kuah, kadaluarsa, mak ngeri kali. Kadang di kampung kami ini banyak kasus. Oke ya, jadi sampaikan sama si mata hantu kan jemaat. Itu kan jemaat juga itu, ada bukti kartu anggotanya kawan. Ada kalah dia itu, aduh. Namanya dungu. Kecuali ku bilang ku serahkan kepada sinodenya, beda lagi judulnya itu. Kayak mana lah ya. Ya silakan ya. Kalian harus mau mencari kebenaran fakta dan data. Jangan kalian telan menta-menta karena kalian menjunjungan kalian namanya si Edis tipu. Kalian junjung terus salah benar ya benar terus. Silakan slow aja. Horas, selamat hari Horas. Dung sidung pamasu-masun rapundur mahita tu balai persembahan restu. Asa mangalang ekstio-tio. Dohot indahan nalas. Jadi gini lah. Ini terlampau terbawa apa sih namanya? Perang opini gitu loh. Ya. Ada ilmu psikologi mengatakan, psikologi sosial ya. Ketika seorang terus diserang, sosok yang tetap tenang, publik lambat laun merasa iba kepada yang diserang. Tahu nggak maksudnya, Le? Ini ke siapa? Ya, diserang tuh. Ini tahu nggak? Awal mulanya kan kasus Rudi, kasus si anak Batak kan, itu yang dipersoalkan si Edis, gitu loh. Bahkan yang namanya mata pisau atau Robert atau si siapa dulu itunya tuh nama akunnya. PC The King. Itu kan dia juga kontra dengan penyalipan karya iblis atau rencana iblis. Ada kok VT-nya. Dia menolak keras itu. Tapi karena arus besar ya, arus
kencang dari mafia rohani, ya kita tahulah siapa ini mafia rohani gitu loh. Ya udah, salah satu contoh yang menolak mafia rohani itu yang namanya Christian Prince. Christian Prince langsung dibungkam. Dia juga menolak gitu loh. Langsung dicecer dia, segala macam gitu loh. Jadi kalau lain menjawab masalah GBK Rios, Itu dulu, Christian Prince Indonesia atau Christian Prince yang sesungguhnya itu? yang Indonesia, yang pakai yang, CP, ya. yang tanpa yang tidak on cam gitu loh. Ya itu habis dia gitu loh. Lidara pun habis dibikin gitu loh. Jadi itu yang saya bilang tadi. Si Edis ini menjalankan politik iba gitu. Supaya publik menyerang layak gitu loh. Ya. Kalau masalah GBK Rios sudah jelas kok, di YouTube yang lain udah jelas, tertera semua. Saya juga tidak pendukung layak. Saya nggak pernah nyumbang GBK Rios. Tapi setelah saya lihat gerejanya ada gitu loh. Ngapain lagi? Terus masalah layak pernah ngurusin anak Batak, dia kan ketangkap 2 kali itu. Yang pertama udah selesai. Emang nih anak saya si Bagudung ini, si AB ini memang mata duitan gitu loh, memanfaatkan dia ketangkep gitu loh. Jadi orang ini kurang cerdas memang gitu loh. Jadi udahlah, ini semua sebenarnya untuk mengalihkan isu perlawanan layak terhadap si Edis Tipu gitu loh. Semua itu di strateginya diatur oleh ketua mafia rohani gitu loh. Udahlah, kita tahu lah, sama-sama tahu semua. Kalau orang yang cerdas pasti tahu ujung-ujungnya. Ngapain capek-capek menjelaskan GBK Rios? Semuanya itu kan ditampung semua untuk melawan layak. Bukti-bukti udah jelas kok. Makanya saya senang kemarin Anda berkomunikasi dengan Tanpa Ragi ya. Itu fair, dia fair juga dia untuk menilai layak gitu. Kalau yang lainnya enggak, yang lain berusaha melawan, dihantam lah gitu loh. Karena gini, politik hutang budi soalnya susah juga lah gitu loh untuk melawan ini harus. Tapi gini ya, saya mau kasih tahu ya, ini kan masih banyak nih yang yang berkata kalau layak adalah Yudas Iskariot gitu loh. Kenapa layak ke Komal Islam, ke Komal Muslimnya? Karena di room layak seperti ini nih, ya sering kena ban. Artinya dia berusaha menutup mereka-mereka ini yang sudah terpengaruh oleh mafia rohani, ya berusaha menutupi apa yang layak paparkan, gitu loh. Artinya biasanya kebohongan ditimpa dengan kebohongan menghasilkan kebenaran. Ya inilah yang sekarang mereka lakukan. Artinya tindakan mafia rohani ini itu ada pembenarannya. Dengan layak diserang terus. Layak capek jawab layak. Nanti dari mafia GBK Rios ya, yang lain lagi dicari tuh mulai ini. Nah, tapi untungnya layak sudah terbuka dari dulu, dari tahun 2000. Saya udah ikutin layak kok dari Facebook dulu. Tahu gitu loh sepak terjangnya. Layak lah yang pertama gitu loh. Memang udah senior, ya itu kita akui gitu loh. Nah, cuman orang-orang ini yang namanya mata pisau itu kan baru kemarin di TikTok. Gitu loh. Dia juga yang melawan si statement si Edis Tipu nih, masalah penyalipan rencana iblis. Tapi karena arus besar, ya udah dibalik gitu loh. Jadi udahlah ya. Ini saya kasih tahu ya untuk para herder. Saya balik dah, bukan herder. Para pecinta Tuhan Edis Kristus ya. Saya kasih tahu sama kalian. Layak Rudi ini sudah ke Komal Muslim karena di room layak ini kena ban, di report, dan Kristen yang lain nggak pada mau dengar. Dan saya melihat itu fair aja kalau layak ke situ, betul nggak? Julukan layak ini sebagai Yudas Iskariot itu setelah layak ke Komal Muslim. Sekarang kita tahu lah Yudas Iskariot itu siapa? Menjual Tuhan Yesus toh.
Sekarang pertanyaan saya, orang yang pertama kali menyebut, men-spill alamat-alamat data pribadi dan sebagainya sekarang siapa? Sofiatul atau Lani Ekowati itu 3 tahun yang lalu sudah pernah diancam di-spill oleh si Edwin Huta Barat, dan bahkan sudah sempat temu di-spill. Dan terakhir di roomnya di roomnya dia beserta rombongannya tuh si Vaslav WK dan lain sebagainya, dia men-spill. Di situ ada ketua herder yang namanya, wakil ketua herder yang namanya si Yuli. Nah, Yuli kok nggak berani ngomong dia itu Yudas Iskariot gitu loh. Jadi orang hebat ini, permainan mafia ini jahat ini gitu loh. Orang mengatakan yang benar kok ditutupi gitu loh. Jadi yang saya bilang kemarin itu bener ada aja lah. Kemarin setelah saya bahas itu langsung respon tuh si Lani Ekowati. Oh itu dia orang dekat saya tuh. Dia berusaha membocorkan juga tuh. Itu masalah dana. Sekarang saya tantang di sini yang namanya Lani Ekowati. Ya, sebutkan saya pernah minta dana. Gitu loh. Kau ini, aduh, semua orang kau takut-takutin. Mulai dari Pendi Israel, dari Nabirong, semua apologet Kristen kau tekan. Kalau tidak sejalan dengan kau tekan. Gitu loh. Kau mafia kau. Gitu loh. Benar-benar mafia dia. Mafia yang pengen hidup enak di Amerika. Gitu loh. Jadi kemarin dia sudah menyebarkan isu, menyebarkan berita hoax, playing victim, gitu loh. Yang dasar datanya nggak ada. Ya toh? Dari sini sudah ketahuan niatnya. Dia mau memporak-porandakan NKRI kok. Udah ketahuan. Gitu loh. Emang ada di ayat Alkitab. Ya. Untuk apa namanya, kalau orang supaya tobat itu menyerang iman lain. Ada nggak? Dia kan selalu pakai pasukan Gideon. Seolah-olah ada pasukan penyerang, pasukan ini. Itu kan konteksnya beda. Di Perjanjian Lama kan ada itu. Dia selalu mengutip itu. Tapi dia tidak pernah mengutip Kejadian Baru apa yang Tuhan Yesus ajarkan, gitu loh. Ini orang udah pembenaran gitu loh, ya. Ini saya lawan dia nih. Kalau sampai dia tidak minta maaf sama lain, gitu loh, ya. Saya akan bongkar ini semua. Gitu. Di awal Lae sudah punya niat baik untuk mendamai. Yang permintaan damai itu bukan dari Lae, dari si siapa namanya? Pendi Israel. Saya juga nggak suka kok berlaut-laut kayak gini. Cuma kok kayaknya Lae jadi disudutkan gitu loh. Sampai mati, kalau perlu Lae mati. Dibikin oleh dia ini. Ya. Kalau perlu Lae nggak usah bersuara. Biar mereka-mereka aja. Denger ya, kalian yang mafia rohani, kau pikir Indonesia ini bisa jadi Kristen, ya? Dengan membongkar ajaran Islam. Hah? Kalian pikir bisa seperti itu? Berarti kalian tidak tahu, ya, merendahkan kuasa Tuhan Yesus. Kalau memang kita sudah mengabarkan Injil, apapun itu kalau memang sudah dibukakan, kalau dia mau bertobat ya sudah bertobat, gitu loh. Contoh kasus. Ada yang namanya Irma, ya. Irma itu sudah si Edis tidak memberitakan firman Tuhan kepada si Irma, tapi membongkar ajaran Quran. Betapa bobroknya dia. Well, kalau di Islam kan kawin boleh lebih dari 4, itu aja gitu loh. Nah terakhir dia ditawarkan untuk datang ke Amerika. Harusnya kan kalau memang dia niat baik, ya udah kau cari gereja, baptislah di gereja dekat kau situ. Ini kan enggak ditawarkan, datang ke Amerika dulu, nanti mau dijodohin. Patut diduga dia mau jodohin ke si siapa namanya? Si siapa yang tua itu? Udin Caikiti. Ada teman aku nih katanya. Saya rasa memang si Irma ini suka sama si siapa namanya? Sama si Edis, karena kan memang dia nggak pakai kacamata ditutup, jadi dia semacam kayak ini gitu loh,
kayak mengayomi gitu. Jadi kalau ada orang-orang bilang gara-gara Edis TV ini orang jadi banyak yang apa namanya, banyak yang murtad. Fakta mengatakan ya, contoh kasus Irma itu malah makin sadis dia menghina kekristenan, ya, karena memang niatnya dia bukan mengajarkan firman Tuhan, firman saksi Yehova yang mau diajarkan sama dia, gitu loh. Jadi udahlah. Kalau banyak sekarang edisi ini pahlawan karena banyak yang murtad nih. Bagaimana Indonesia bisa 50% nanti jadi Kristen? Nggak bisa, bos, gitu loh. Aduh, kalau kita lihat perjuangan Rasul Paulus dulu, ya, memberitakan firman Tuhan Yesus, itu nggak seperti itu. Dia sengsara kok, dia cari uang, cari makan, cari nafkah, sampai dia rela mengorbankan nyawanya, gitu loh. Nah, lo kabur ke luar negeri, itu gimana coba? Konsepnya itu seperti apa? Coba konsepnya seperti apa? Seperti itu, kan aneh, gitu loh. Jadi segala sesuatu yang menyerang ketua ketua mafia rohani, habis dibikin lagi. Saya tahu ini permainan ini. Ini udah uang bicara. Ini yang danain sebenarnya, tahu nggak? Orang-orang yang sakit hati terhadap Islam, ya kan? Kita udah sama-sama tahu lah. Kita juga tahu kok siapa dulu yang dipermalukan. Ada pendeta yang dipermalukan di sini di Indonesia. Saya tahu itu, gitu loh. Tapi nggak begitu juga dong, gitu loh. Dulu, ya, di Tanah Batak, kalau kita baca sejarahnya, kenapa kekristenan bisa masuk di Tanah Batak, gitu. Itu kan karena perjuangannya si Martin Luther, karena si Eporus pertama HKBP itu. Nomensen kan orang Jerman asli, gitu. Ya, awalnya dulu, ya, itu 2 tahun yang lalu, tahun 1800-an. Itu kan karena penyerangan Islam ke sana, gitu loh, ya. Tapi banyak yang mati. Kita baca sejarah lah, banyak yang tahu. Gitu. Datanglah dia dengan cara persuasif, karena semua yang bermata bule dianggap company sama korban-korban dari genosida tersebut. Gitu. Mulailah pendekatan rohani, dia belajar dulu bahasanya, belajar dulu ininya, baru dia mengajarkan firman Tuhan, gitu loh. Makanya bisa berkembang HKBP itu. Gitu loh. Dan makanya saya bilang kita hormatinlah Katolik, karena bukan suka atau tidak suka. HKBP kan dari Martin Luther. Martin Luther itu walaupun dia meninggalnya dalam Katolik kok. Suka tidak suka ya, saya sebagai orang HKBP saya hormati Katolik, gitu loh. Gitu loh. Jadi intinya lah ya, persoalan ini jangan dibawa segala sesuatu yang menista, gitu loh. Ini kan udah salah langkah sih Edis juga dulu. Langkah. Dia dipanggil oleh di channel DKC, dia kan nggak muncul, nggak membuat klarifikasi, gitu loh. Jadi apapun yang diajarkan oleh siapa yang namanya Edis, kan dia selalu buat judul tuh diskusi lintas iman, tanya jawab, ya kan? Dan dia merepresentasikan Kristen. Sekarang alibinya kalau dia salah, ini kan supaya gampang menjawab Islam. Seperti itu. Ya kalau memang gampang asal menjawab Islam, ya lu jangan bawa nama Kristen. Betul nggak? Lu jangan bawa nama Kristen, gitu loh. Ya, lu bawa aja pemahaman lo. Orang kan jadi salah tangkap. Nah terakhir masalah penyaliban rencana iblis. Dia kan udah ngomong orang Kristen semua gila. Termasuk ya semuanya lah pendukungnya dia tuh. Dibilang gila Kristen. Itu kan udah menghina. Itu diprotes lah sama bom-bom. Gitu loh. Datang Sofiatul dengan tangis air mata, ya kan? Kita satu ini, itu kan maksudnya begini, selalu membela terus, gitu. Kan kita di Kristen diajarkan, katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Kalau soal doktrin, lu jangan bercanda. Kecuali kalau dibilang lintas iman antara
saksi Yehova dengan Islam. Itu saya dukung. Gitu loh. Jangan bawa Kristen. Gitu loh. Ya. Jadi orang-orang ini saya bingung gitu loh. Giliran Lairudi mengkritisi, kok nggak boleh? Nah, sekarang pertanyaannya, tolong jujur nih, header Edis ya. Berapa orang pendeta yang ditantangin sama dia? Terus berani nggak dia? Di ruangan bom-bom pun dia hanya ngasih, Bapak, kau belum melawan saya. Jadi kesombongan dia sendiri, ditantangin semua orang. Dan dia tidak menjawab. Dan waktu itu dia pasang iklan. Ayo silakan MEM datang. Tapi dia nggak akan datang. Bahkan ada yang datang pun nggak dinaikkan. Ini kan politik, aduh biadab seperti ini nih. Gitu. Makanya saya bilang saya sih dukung. Saya lebih respect ke, saya kenal yang namanya Lindsay kan. Ya, Lindsay itu mengkirarkan saya bukan apologet, saya hujater. Betul, saya hujater. Betul loh. Itu lebih clear gitu loh. Saya bukan apologet, saya hujater. Statementnya dia banyak kok. Gitu loh. Itu yang saya maksud gitu loh. Lu jangan inilah, jangan ular berkepala dua gitu loh. Ya, giliran soal ini supaya mendapat, benar yang saya bilang, untuk mendapatkan donasi dibawalah Yesus itu Tuhan. Tuhan Yesus dibilang. Di Amalaye dibilang Yesus bukan Tuhan. Kalau ada yang mengatakan Yesus Tuhan, berarti kau oneness. Kan dodong nih orang. Ini orang politik adu domba. Ini sebenarnya si Edis jahat ini orang nih. Gitu loh. Ya, dia kebetulan karena kebutuhan mafia rohani ini untuk menghantam Islam. Ya udahlah. Sebenarnya dia Sofiatul ini nggak konsisten. Dia nggak konsisten. Waktu itu Mikana ya mau ke Amerika. Dia nggak bisa karena dia oneness. Nggak bisa, harusnya Tritunggal. Kan itu. Nah giliran saksi Yehova diterima. Berarti Tritunggal diterima, saksi Yehova juga diterima. Kan itu kesimpulan. Tapi ya itulah, saya jadi pusing kepala. Saya sebenarnya malas sih mau komentarin dia ini. Gitu loh. Cuma semalam karena dia mengucapkan, ini orang dekat saya yang bocorin. Saya tahu itu ke saya. Ya kan? Sekarang gini aja. Buktikan saya minta dana ke kau, Lani Ekawati, gitu loh. Kau jangan macam-macam deh. Mulutmu tuh bercabang gitu loh, nggak bisa dipegang. Ya, saya tahu kok kamu memanfaatkan Edis supaya kau bisa tinggal. Kau tahu nggak? Kau kan di sana imigran gelap. Kau hanya dapat itu kerja. Ya, makanya rate-nya masih $18. Kalau kau sudah dapat green card, itu naik le $21. Kalau sudah citizen, itu bisa $30 per jam. Jadi ada rate-nya. Makanya dia 2 kali kerja. Kenapa? Karena dia diusir oleh Tarigan, dia akhirnya harus bayar sewa mahal kan. Makanya dia bilang, saya teraniaya ini, double job soalnya. Ya capek dia. Makanya dia mengharapkan di sini bisa membeli rumah supaya dia bisa berduaan lah. Ya, saya sih merestui aja ya kalau dia memang berjodoh gitu loh. Saya artinya kalau nanti dia punya anak, kan dia otomatis anaknya bisa jadi citizenship gitu loh. Udah bagus lah gitu loh. Cuma kalau sekarang ini dia kembali ke Indonesia, dia akan kena nggak akan bisa balik lagi ke Amerika tuh. Karena visanya dia mungkin udah overstay juga, saya juga nggak tahu lah ya. Yang jelas kalau seandainya dia balik ke Indonesia, dia nggak akan diterima lagi karena dia udah overstay. Orang kan supaya nggak overstay dia mesti keluar negara dulu, ya, mesti dicap lagi keluar daerah lain, misalnya kemana, misalnya ke daerah ke Kanada atau yang deket-deket lah, baru sih bisa balik lagi, perpanjang lagi. Nah ini kan dia capek, dia pengen, makanya yang cepat itu dapat asilum, gitu loh. Dan saya kan bilang kemarin kalau mau cepet langsung jadi citizenship. Cari bule, kawin kontrak, dapat itu gampang banget loh. Gitu loh. Kalau mengharapkan green card, itu juga dipertanyakan lagi, itu mesti diinterview dulu nantinya. Nah cuma dia kemarin membuat blunder. Saya juga ngerti maksudnya biar bener. Tapi kan dia jadi nginjak kepala Lairudi kemarin. Soalnya gara-gara Lairudi,
ada persekusi di Amerika, di gerejanya Henry Tarigan, itu dipersekusi secara fisik. Orang bodoh mana yang percaya sama omongan dia gitu loh. Memangnya Amerika ini di Konoha apa? Itu kan kalau setiap ada kerusakan CCTV ada. Langsung cepet tuh. Telepon 911 juga cepet kok. Gitu loh. Itu yang saya maksud. Gitu loh. Kau boleh buat berita kabar bohong, tapi jangan kau korbankan Lairudi ini. Soalnya gara-gara Lairudi, tahu nggak? Islam tuh nggak ada yang mau ngelaporin lo, tahu nggak? Karena udah tahu triknya. Nggak ada yang mau. Nah buktinya kemarin si siapa yang Mila itu kan cuma ngeprank doang. Kau ini aduh nggak belajar dari pengalaman. Dari pengalaman Paul Zhang aja mereka udah pada tahu kok. Sekarang mana? Berapa kali kan Edis bersuara, ayo laporkan saya. Itu trik gitu loh. Tapi nggak ada yang laporin kan? Nggak ada yang laporin. Saya bilang cara yang paling mudah lo kawin sama orang bule, selesai. Itu loh. Jadi, tapi jangan korbankan Lai ini. Lai kan hanya tanya baik-baik kemarin Lairudi ini, ya. Kau langsung memframing, ya, memframing. Kau ocop katanya duit anak Batak, gitu loh. Kau nggak tahu masalahnya, ini kan settingan kau supaya orang semua nyerang. Ya, tapi ya inilah politik adu dombanya si Edis ini keterlaluan gitu, jahat gitu ya. Jadi sangat disayangkan gitu ya, cara-cara murah seperti ini itu diterapkan ke si Edis. Yang lucunya ini saya curiga nih, header ini jangan-jangan dibayar gitu loh oleh para donatur, dibayar ini. Pokoknya dia nggak mau tahu tuh. Dia nggak mau tahu, pokoknya di kepalanya dia serang, pokoknya yang nyerang ini serang. Saya jangan-jangan dapat duit ini, dapat duit. Iya, yang berlawanan dengan Edis TV, ya kita tahu nih ketua mafianya ya itu si Lani Ekowati, diserang tuh, semua apologet yang nggak setuju dengan dia diserang, ditinggalin. Buktinya ngomong sama si Pendi Israel aja kan, lihat. Mau ngerti nggak kalian? Dia udah kayak ini babu aja. Gue bilang kok jadi kayak ketua, kayak keras banget ngomongnya. Maksudnya Pendi Israel dan Nabirong itu kan mau mendamaikan, berlarut-larut. Mau nggak bisa. Bagaimana damage-nya? Damage apa? Jadi kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh mafia-mafia rohani ini, orang baca loh semua. Gitu, enggak gitulah. Gitu loh. Maksud saya jangan sampai nanti donatur kalian ini jadi kena gitu loh. Saya sih ngomong pelan aja nih. Apalagi kau tuduh orang. Tuduh saya minta duit. Itu di kolomnya di komalnya si Juli. Ya kan saya dengar kan. Ini orang gila loh. Ya kan? Itu juga tuh. Itu tuh bekas orang saya tuh dulu tuh. Lah, saya kan ngomong benar. Fakta yang saya omongin. Gitu loh. Jadi orang nggak boleh ngomong kebenaran. Hah? Apa mau dibuka semuanya? Hah? Itu loh yang saya maksud. Jadi tolong fair lah. Nggak usah gini loh, Lani Ekawati. Kau nggak usah bersuara. Itu lebih bijak daripada kau tangkap-tangkapin. Atau gini lah. Kau minta maaf lah, selesai. Kau jangan tinggi hati. Jangan kau tinggi hati gitu loh. Lairudi kan sudah minta maaf. Kau minta maaf. Bukti-bukti minta 150 juta pun kau nggak bisa tampilkan kok. Mana? Jangan asal bacot. Lani Ekowati gitu loh. Mana juga saya minta dana ke kau. Itu loh yang saya maksud. Nggak usah kau jadi ketergantung sama si Edi. Saya tahu kok kau berat tinggal di sana. Karena gini lah, kehidupan di New York itu mahal ya, karena itu kota bisnis. Itu minimal lah ya harus punya $5.500 per bulan. Di yang paling murah sih ya kayaknya di New Jersey. Di New Jersey bisa lah $3.000-4.000. Nah di California dan Los Angeles itu tergantung daerahnya.
Kalau di Hollywood itu paling mahal, gitu loh. Nah di daerah dia, makanya benar kata si Lindsay bilang, tinggal di daerah kumuh, ya, kok dibilang saya ngiri. Kan Lindsay pernah ngomong kayak gitu, ya. Itu yang saya maksud. Tapi pengakuan si itu juga kan murah di situ. Ya, tapi semurah-murahnya. Dia kan gaji $18. Itu memang mesti 2 shift lah, gitu loh. Karena minimum itu harus $3.000 dia per bulan dapat supaya bisa bayar flat dan bayar ini. Makanya kesempatan satu-satunya dari yayangnya nih si Edis untuk di rumah. Saya sih mendoakan aja, ya udah. Mudah-mudahan rumah Hujater itu cepat jadi. Saya cukup mendoakan supaya kalian hidup dengan apa namanya sakinah mawardah kalau istilah Islamnya tuh sakinah mawardah gitu loh. Warohmah. Jadi nanti kau orbit sakinah mawardah ya. Apa? Sakinah, mawardah, warohmah. Sakinah mawardah artinya supaya mudah-mudahan kalian berdua punya anak, bisa lah nanti kalian didik anak kalian untuk jadi hujater gitu loh. Kalau saya sih ngehujat cukup dari Indonesia aja kok. Gitu loh. Nggak perlu. Mau tahu nggak? Ngehujat tuh bisa kok. Kita ke Gunung Irian Jaya aja nggak ada yang nangkep, nggak ada yang bisa nangkep kok. Gitu loh. Kenapa mesti di Amerika? Gitu loh. Ini kan akal-akalan dia berdua ini untuk hidup enak, hidup parlente, ya kan, kayak cowboy. Ntar lagi dia pindah ke Hollywood. Ya kan? Kalau soal ngehujat, memberitakan soal Al-Quran atau hadis di Gunung Irian Jaya, kau aman pasti. Cuma kan nggak aman di sana, baik nyamuk. Atau di Toba sana, saya punya daerahnya tuh, ya kan? Itu nggak akan orang ke situ. Itu Kristen semua tuh. Bisa di situ. Ya kok pindah-pindah rumah lah, nggak kedetek kok. Itu yang saya maksud gitu loh. Kalau kau memang mau bahas Islam, kalau kau takut, gitu loh. Kenapa mesti takut? Ya kalau kau berani ngomong ya berani tanggung jawab. Nah, kayak anak Batak ya, walaupun blow on ya kan. Masa bisa 2 kali? Orang kan yang namanya jatuh ke lubang, nggak mungkin jatuh ke lubang yang sama. Dia nggak belajar dari situ, karena di otaknya si anak Batak ketangkep adalah kenikmatan karena dapat sumbangan. Itu. Jadi untuk Rudi fokuslah ke Edis. Yang lain-lain itu anggap aja kotoran itu. Percuma. Lai udah upload kok di video di YouTube tentang GBK Rios. Perjalanannya saya tahu kok, mulai dari ngontrak GBK Rios kontrak, layak kasih tempat di lantai 3. Saya tahu itu semua kok. Karena saya ngikutin. Gitu loh. Kalau terjadi, jangan kan GBK Rios, di AKBP juga banyak yang bertengkar di dalam. Karena kan gini, kebanyakan tuh hamba Tuhan ya. Kalau sudah pakai jubah, itu dianggap kebesaran bagi mereka. Gitu loh. Ya. Makanya kan kalau gelar di HKBP, Sintua, itu kan sampai mati. Gitu. Jadi kebanggaan itu, apalagi kalau jadi pengurus gereja kayaknya kebanggaan. Itu mereka berlomba-lomba lah, itu nggak biasa, bukan hanya di GB doang, di KBP juga gitu, hampir rata-rata. Gitu. Jadi maksud saya nggak usah lah orang-orang nanya tentang GB, nggak usah ditanggapin, kau lihat aja YouTubeku, kau lihat dari bawah sampai akhir. Tapi kalau kau nggak suka, ya udah, somasi aku, ditantangin aja gitu lah. Jadi percuma ngadepin orang-orang ini semua settingan, semua dibayar untuk nyerang Lae. Iya. Mulai dari kasus apa aja diserang, tapi orang nggak nemu satupun, kasihan. Tapi maksud saya gini lah, percuma ngejawab, capek bibir ini menjawab gitu. Lebih baik fokus kepada saksi Yehova ini. Saksi Yehova ini sudah menyesatkan banyak orang dan didukung oleh mafia rohani. Gitu. Mafia rohani ini ada duit, didukung oleh donatur. Karena mafia donatur ini, ya, karena pernah sakit hati. Ya, dipermalukan di Indonesia. Itu loh. Kalau mau bangun Kristen, ya udah bangun gereja, bikin di sini. Kasih makan orang-orang tuh di sini. Masih di Indonesia masih banyak yang belum makan kok. Kasih makan itu. Ya.
Kan di gereja ada 3 tuh, Le. Koinonia, siapa? Marturia, satu lagi apa? Pokoknya ada 3 pilar. Itu kan ada bagiannya masing-masing. Kerjasama lah sama gereja, kasih makan orang yang kurang makan. Di Indonesia masih banyak yang nggak makan, apalagi di daerah tuh. Itu, gitu loh. Ini kalau murni ya, murni karena gini, orang bisa mau masuk Kristen karena perilaku kita, Le. Bukan karena bongkar ajarannya, bukan. Oh, Kristen ternyata begini ya. Ah, coba gue coba deh. Kan begitu. Ya. Jadi sudahlah gitu loh. Nggak usah kau mau mendirikan. Mendingan lo ngomong kayak Lindsay itu. Gue respect sama dia. Dia udah jadi citizenship gitu loh. Wah, udah mewah. Tanahnya pun luas. Ada kali gede itu rumahnya. Ya, dia termasuk. Dan dia kalau memang ini ada tempatnya, speaker corner, kan udah diundang sama si, ayo apologet yang mau ngomong datang ke sini. Kan nggak ada satu manusia pun yang datang, karena nggak murni apologet yang lain ngomong. Sofiato kan jago bahasa Inggris, ngomong di sana tempatnya tuh bagus. Nggak perlu, kita nggak butuh kau, Indonesia nggak butuh kau. Gaya kayak gitu nggak kepake, gitu loh. Speaker ngomong di masjid, ngomong ayo, kan ditampilin tuh di Lindsay. Kita habis lagi sedebat nih di masjid, speak up bebas di situ. Coba buktikan dulu kau hebat gitu loh di sana. Di sana kan ada Islam juga. Ayo di situ. Di sana juga banyak ateis. Bagaimana orang ateis ini bisa nerima Kristus gitu loh. Kau jalankan, jangan Indonesia doang. Udahlah, Indonesia nggak akan ribut kok. Justru gara-gara kalian ini, kita yang di Indonesia jadi tertindas nantinya, gitu loh. Omongan-omongan kalian yang nggak punya dasar, ya itu nggak bakalan orang. Sekarang begini, yang mayoritas Kristen, memang di KTP-nya bukan Kristen, tetapi Islam. Udah banyak kok. Kenapa? Kebanyakan lihat dari firman Tuhan dan perilaku orang Kristen itu sendiri lah. Orang bisa terima Yesus sebagai Tuhan. Bukan koar-koar ngejelekin itu, bukan. Itu udah salah langkah kalian. Jadi itu aja Le ya. Pesan saya terakhir, tetap fokus ke masalah si Edis. Karena biar bagaimanapun, Lae sudah menunjukkan sikap kesatria ya untuk damai. Walaupun itu bukan ide Lae, tapi idenya si Nabilong dengan Pendi Israel. Tapi ternyata mafia rohani ketuanya sama header-headernya itu nganggap enteng Lae, gitu. Ya sudah, perang sekalian. Saya jabanin, saya bantu nanti, gitu loh. Jadi yang kalau yang lainnya apalagi juga banyak kok yang nggak berani bersuara. Karena kenapa? Ini arus besar soalnya. Kalau nggak di stop nih duit ke dia, lu jangan lawan gue. Karena ini gue ketua mafia nih. Itu kan yang kita lihat. Jadi maksud saya, udahlah fokus ke sini. Kalau memang mesti jadi juga rumah hujater, ya udah kita doakan. Mudah-mudahan marwah sakinah sakinah marwah. Supaya dia punya anak, dapat kewarganegaraan Amerika, anaknya, udah itu. Disitulah kau berkembang biak, nggak apa-apa, bagus. Ada orang Indonesia ternyata sukses. Saya dukung itu, ya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa sih dia nggak akrab sama Lindsay? Itu aja dulu, padahal kan Lisi punya fasilitas. Ya kan? Jadi itu aja Le, lihatin lah ya. Siap. Oke, terima kasih, selalu aja. Selamat malam. Jadi kawan-kawan, kalian sudah dengarkan, aku ini ibarat ikan salmon melawan arus ya. Apologet yang lain tidak berani melawan sob katul bekatul teman-teman betul. Karena semuanya itu sudah pernah memakan uangnya sob katul bekatul teman-teman betul ya. Saya dikatakan meminta uang 150 juta. Sampai hari ini saya bilang mana buktinya? Kalau kemarin katanya saya, sekarang dibilangnya lagi, oh ada anggota kami yang datang ke saya. Mulai anggota, ada rekamannya. Mana rekamannya? Tunjukkan aja semua kan. Jadi kawan-kawan, kalian harus berhati-hati. Jangan alergi terhadap kebenaran. Sekarang kalian kan Kristen, dia obok-obok nih sama Edis. Dia mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus punya Tuhan. Bahwa salib dari iblis. Ya kalian terima. Kan lucu kalian. Paham ya? Kalau kalian terima Yesus bukan Tuhan, ngapain kalian hujat-hujat Islam? Berarti kebenaran ada di Islam. Karena Islam mengimani Yesus bukan Tuhan. Ini kan aku bilang herdernya ini banyak apa? Dodong.
dongak. Namanya ada gimana lagi ya kawan-kawan ya. Sudah jelas Edis mengatakan Yesus bukan Tuhan. Sementara Islam mengatakan Yesus bukan Tuhan juga. Ripa dan segala. Tapi dihujatnya Islam. Kan lucu. Harusnya didukungnya dong. Ya. Nah berhati-hatilah kalian. Karena penyesat itu bisa berubah jadi malaikat terang. Itu perintah Alkitab loh. Paham ya? Dia berubah menjadi malaikat terang. Serigala berbulu domba. Sebenarnya dia serigala, tapi berbulu domba. Kalau di publik selalu bilangnya Yesus Tuhan. Tapi mewa aku dia. Yesus bukan Tuhan. Karena kalau di publik terus-terusan dikatakannya Yesus bukan Tuhan. Orang akan meninggalkan dia. Gak jadi nanti rumah hujaternya dia. Nah, benar kata si Babang tadi itu. Bahwa kalau Lindsay langsung bilang ya. Bang, saya hobi menghujat Islam ya. Diakui ya kawan. Beda dengan series bicara apologet tapi menghujat. Itulah namanya serigala berbulu domba ya. Jadi harapanku kepada kalian, cermatlah kalian ya. Benar. Kalau mengenai GBK harus dari dulu aku laporkan hari per hari. Bahkan penggalangan dana untuk buat lantai itu sampai diajak oleh sandal Bilal itu ya. Ayo biar aku apakan yuk. Dari aku berapa yang terkumpul ku kalikan 2 katanya. Pernah kalian lihat itu kan? Dan itu sudah kulaporkan semua. Bagaimana juga konflik itu kulaporkan juga. Dan waktu itu ku-live-kan juga ya. Habis aku live begini, tiba-tiba orang itu mengupload video itu. Langsung ku reaksi ya. Dan waktu itu aku ditelepon, dimaki-maki dari orang itu ya. Mata pisau sedang on air, naik Bang Rudi untuk klarifikasi. Apa? Ngapain aku klarifikasi di situ kawan? Yang kuhadapi orang goblok. Coba kalian pikir aku bicara sama orang goblok apa yang terjadi? Aku kan jadi ikut goblok. Ngapain ku ajar otaknya? Enggak ada udah aku bilang. Oh, katanya mau dikasih pada jemaat Kairos loh. Pendeta kami jemaat Kairos dulu. Pak Simbolon jemaat Kairos. Cimanto jemaat Kairos kan. Tidak ada mewakili di situ. Aduh. Ya, kalau orang ini kawin cerai itu diizinkan di Alkitab kawan. Jangan kalian bilang nggak diizinkan ya. Kau baca Ulangan 23, 24 itu biar cerdas kau ya. Ya. Makanya kawan, banyak orang yang tidak ngerti ya. Mau disesatkan series, dielu-elukan kawan. Oh iya, Yesus bukan Tuhan. Yesus berkata, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, maka aku akan menyangkal dia di depan Bapakku. Lah kalian kan sudah mendukung si Edis. Ya. Kan sudah mendukung si Edis kalian. Untuk menyatakan Yesus bukan Tuhan. Berarti di depan manusia, kalian sudah menyangkal Yesus. Percaya kalian di depan Bapaknya Yesus akan menyangkal kalian. Ya. Yang lain boleh takut, saya tidak akan takut sama mafia rohani ini. Ya. Di bawah pimpinan gangsternya itu, sob katul bekatul terbentul-bentul. Ya. Oh iya, Samawa Sakinah Muawardah Warohmah kurang 1 ya. Nah ini aku buka sama kalian ya. Oh ini selalu dihapus ya. Ya oke lah. Kawan-kawan, itulah dulu yang bisa saya sampaikan ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, maafkan saja. Saya akan tetap membongkar kesesatan yang ditimbulkan oleh si Edis ya. Itu mafia rohani. Memang mereka ini mafia kawan. Siapa yang menyinggung mereka serang. Siapa yang menyinggung mereka diserang. Dan penyerangannya terstruktur. Makanya aku tidak salah mengatakan dia ini adalah golongan Herdair. Dan si mata hantu, kata kawan tadi itu, si slow aja. Juga tidak setuju dengan Edis bahwa salib dari iblis ya. Tetapi si mata hantu diserbu langsung, gak berani dia kawan, keok. Kalau saya jangan coba-coba, kau tembak pun kepalaku tetap kuberitakan kebenarannya. Gak peduli aku kawan. Ya. Hidup cuma sekali kok. Edis kan lari ke luar negeri karena penakut. Aku di dalam negeri. Kalau hanya menghujat, ku bilang jauh kali kalian ke sana kawan. Buktinya siapa? Tahu kalian siapa namanya? Ki Ahmad? Buktinya sampai sekarang dia selo-selo aja menghujat. Kenapa?
Dia di mana pun aku tahu si kiamat ini. Tapi tidak usah kasih tahu ya. Karena dia tidak pernah menyentuh-nyentuh aku. Kenapa? Orang yang menyelamatkan dia sekarang, itu kan pernah menelpon aku. Ya. Jadi sudahlah kawan-kawannya. Itulah yang kujelaskan. Besok finalnya hari Senin, 7 hari. Habis itu ku bombardir lagi mereka semua. Sampai jumpa. Salam dari Sang Dewa. Nah, demikian tadi kampus ini yang dimana ada seorang Kristen yang memaparkan panjang lebar siapa para penista agama ini ya, para penyamun donasi ini ya. Mereka merampok orang-orang Kristen yang tulul yang bodoh-bodoh dia gali ya untuk berdonasi kepada mereka ya kan. Nah ini Yuli ini tidak lama lagi paling juga ikut kabur ke Amerika ini. Saya yakin Yuli yang namanya Yuli itu ya, dia penghujat itu sudah mulai parah itu menghujatnya itu. Padahal dia adalah seorang dosen ya kan. Dia mau cari masalah sama umat Islam yang pada akhirnya dia akan kaing-kaing gitu, lari ke luar negeri ya, jadi gembel juga ini, menyusul jadi gembel. Tengok saja nanti ya. Kenapa? Kalau orang yang sudah mapan di Indonesia ini ya, lalu macam-macam ya sama umat Islam yang pada akhirnya tidak diapa-apai pun mereka ketakutan sendiri lalu kabur ke luar negeri, ujung-ujungnya mereka jadi bangkai kecuali memang kalau seperti Pausang memang sudah tidak punya keluarga di Indonesia ya. Dia itu lari ke luar negeri itu bukan karena diburu umat Islam, tidak. Dia lari ke luar negeri itu karena dia diburu hutang, banyak hutangnya itu karena dia dulu adalah seorang pengusaha komputer ya, tapi tidak laku begitu. Lalu dia banyak hutang sama bank waktu itu. Nah sehingga dia diburu sama debt collector ya, sama penagih hutang itu. Lalu dia lari gitu, lari ke Amerika, lari ke mana, ke Belanda dengan alasan diburu umat Islam untuk menutupi malu gitu. Jadi memang umat Islam itu hanya dikambing hitam karena jadi sasaran tembak aja sama mereka ini, dijadikan umpan peluru gitu ya. Nah jadi kedustaan demi kedustaan yang dilakukan oleh para penista Islam ini, woi memang luar biasa. Mereka betul-betul tak punya malu. Kalau umat Islam tuh tahu persis sebenarnya siapa siapa Pausang yang sesungguhnya, bagaimana Edis lari itu karena apa, terus Sofiatul itu lari karena apa. Itu bukan karena diburu umat Islam. Kalau Sofiatul ini lari ke Amerika itu karena memang di Indonesia dia hidup susah gitu ya. Di Pulau Jawa ini hidupnya susah, makan pun payah ya, keluarga mesti ditanggung, dia seorang janda tua ya. Akhirnya dia menghina-hina Islam ini dengan tujuan supaya dapat makan gitu ya, dengan nyaman, dapat duit ya, tinggal puih-puih menghina Islam, nanti dapat donasi, nanti dapat bantuan, nah tidak perlu kerja keras gitu ya. Nah ini kan menjadi sebuah menjadi sebuah bukti bahwasanya mereka ini sesungguhnya hanya karena kehidupan mereka susah saja gitu. Nah kalau si Yuli dia adalah seorang dosen yang sudah barang tentu mapan hidupnya ya kan, lalu dia akan merusak merusak kehidupannya ini dengan cara yang seperti ini ya, nantinya paling akan menyesal dengan sendirinya. Kalau suatu hari nanti dia diberhentikan dari seorang dosen, maka sudah barang tentu dia akan jadi pengangguran ya kan, lari ke luar negeri, keluarga banyak di Indonesia, tidak lari nanti tidak punya pekerjaan kan gitu ya. Nah nanti paling jadi dilema mereka ini, jadi bangkai karena mereka orang-orang sebenarnya orang-orang yang tidak berskill ya, seperti siapa ini Sofiatul itu ya. Eko Wati itu dia bukan orang-orang yang punya skill atau sekolah tinggi. Sekarang orang-orang
kalau hanya bermodalkan berbahasa Inggris ya, anak SD yang pandai berbahasa Inggris banyak, bahkan ada anak-anak yang belum sekolah sama sekali ya, belum TK pun belum, PAUD pun belum, itu sudah mereka pandai berbahasa Inggris itu banyak. Jadi kalau si Sofiatul ini hanya bermodalkan bisa berbahasa Inggris lalu mengatakan dia adalah orang yang berpendidikan, orang yang sekolah tinggi, bohong, bullshit, omong kosong gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah bukti bahasanya mereka ini hanyalah menghujat untuk mencari makan. Karena dengan pundi-pundi rupiah akan mengalir ke kantong mereka apabila mana lisan mereka itu dijadikan penghujat, dijadikan penghina, dijadikan penista begitu ya. Tapi saya yakin suatu hari nanti mereka akan jadi bangkai ya, jadi bangkai di luar negeri sana, di negeri orang. Jadi homeless. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ribu Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير